Oke, halo guys. Ini pilih kartu energi kamu di tahun 2022 ya, tahun depan. Pilihannya yang kalian sudah lihat ya di video ini. Kalau kamu belum lihat di sini, di depan, di bagian depan ada 4 foto. Nah, kamu pilih bunga yang mana yang kamu suka ya, dan kamu pilih nomornya 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 itu rose, kalau nggak salah itu rose ya. Oke, kita lihat untuk nomor 1. Tahun 2022. Kita lihat major energinya dulu. Come to the edge. Oke, ini major energinya. Lihat apa yang akan bermain di tahun 2022 tahun depan. Buka 4 kartu pertama. Six of Swords, The Moon, Princess of Wands, dan The Magician. Oke. Come to the Edge ini bicara tentang sudah banyak usaha yang kamu lakukan, dan kalau kamu belum selesai sama usahanya, kamu akan didorong untuk melakukan usaha yang lebih. Kalau kamu sudah pada usaha yang paling maksimal, kamu udah tinggal nunggu waktunya, waktu untuk fruition. Jadi ini general reading, tidak semua orang udah sampai ujung. Ada yang merasa sudah sampai ujung padahal belum, dan itu banyak banget terjadi. So kalau kalian sudah sampai ujung, di situ kalian akan menunggu hasilnya. Dan di sini ada Magician. Magician itu kartu tentang manifestasi. Ya, kalian sebenarnya apapun yang kalian kerjakan, usahakan dari sekarang, itu akan menuai sesuatu nanti di depannya. Ya, so ini yang sering aku ngomong. Just do your best and let go. Itu berarti kamu sedang manifesting. So you have to believe, you have to have faith that whatever you do will finally, mungkin tidak dalam bentuk yang kamu mau, tapi apapun yang kita lakukan itu pasti akan membuahkan hasil. Walaupun hasilnya itu mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu bakal, mungkin sebagian dari kamu bakal banyak traveling di tahun depan. Mungkin sebagian kamu pada akhirnya, karena Six of Swords juga bicara tentang transition, jadi bicara tentang transisi kamu nih dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Jadi ada proses transisi di sini. Dan Princess of Wands, so aku melihat this gonna be a new thing for you, a new life for you. Kita nanti lihat ini apa. Tapi yang pasti aku melihat di sini mungkin kamu juga akan banyak berhadapan dengan orang, bicara sama orang, banyak ketemu sama orang. Karena ini Page of Wands itu bicara tentang orang yang sedang di dalam masa kayak excitement, kayak ada sesuatu hal yang baru buat hidupnya. Bisa juga ngomongin tentang komunikasi. Tapi kalau aku sih ngerasanya ini kayak someone that eager to make something new. Or dari sekarang kamu mungkin sudah kepikiran pengen ngapain, dan
itu akan terrealisasi di tahun depan. Oke. See? Ini kartunya universe. So ini bicara tentang, kalau di tarot ini tarot biasa ini the world. Jadi ini bicara tentang the end, ya. It's a transition. It's a transition towards the end of something in your life. Akan ada masa baru nantinya, gitu loh. Di tahun depan tuh akan ada sesuatu yang baru. Nah, sesuatu baru ini kita nggak tahu apa. Nanti kita lihat di video lanjutannya. Nah, sesuatu yang baru yang akan terjadi nih kalau aku lihat. Sesuatu yang baru yang akan terjadi. Apakah ini akan membahagiakan? Yes. Tapi kita nggak tahu apa. Nanti kita lihat. Dan ada the universe ini bicara tentang, so universe is on your back. Jadi kamu, yang penting satu, kamu berusaha apa yang terbaik buat diri kamu. You will walk on your destiny eventually. You're already on the right path. Yeah. Temptation. The moon and the devil. Di sini major kamu udah 4 loh. So, the devil itu nggak selalu buruk sebenarnya. Aku merasa sesuatu yang tidak kamu ketahui akan kamu ketahui nantinya. I feel that. Wait. Iya. Apa yang tidak kamu ketahui sekarang akan kamu ketahui nanti. Jadi santai aja. Aku tahu di masa-masa kita nggak tahu akan sesuatu itu, kita seperti tidak punya pegangan. Tapi di sini ada Six of Wands. Aku ngelihat Six of Wands itu bicara tentang victory. So di sini aku ngelihat kayak your life will be much better kalau menurutku. Seperti yang tadi aku bilang, kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau pada akhirnya. Tapi memang kamu harus melewati fase ini. Dan di fase ini adalah fase dimana kamu belajar untuk menerima apa yang sulit untuk diterima, apapun itu. Dan di sini ada tulis material and spiritual prosperity. So, aku ngelihat di sini secara spiritual kamu akan terbangun. Kalaupun sekarang belum atau sedang, kamu akan begitu sampai tahun depan. Dan semakin kamu mencari diri kamu, semakin kamu menggali diri kamu, disitulah semakin kamu ngerasa ada hal-hal yang kita harus lepaskan. Dan secara materi pun aku ngeliat akan ada kenaikan. 7, ini triumph, ini career. So, bagus banget kartu-kartunya. Career itu bicara tentang moving forward, ya. Yang tadi aku udah ngomong. Dari awal aku udah ngomong, ini akan jalan nih ke depan. Kamu akan melakukan sesuatu yang kamu inginkan dan itu akan jalan dengan baik banget. Bisa jadi ini tentang kerjaan, atau bisa jadi kalau kamu sudah punya pasangan atau nanti kamu punya pasangan, dan kalau kamu udah beresin diri kamu, nggak lama kamu akan nikah. Apapun yang ibaratnya, mau itu tentang karir, mau itu tentang hubungan, bisa dua-duanya, bisa salah satu. Ini Two of Pentacles. So, Two of Pentacles ini bicara tentang waiting game. So, memang kamu selama ini ya, makanya di sini come to the age. Meaning kayak kamu muter kayak kok begini terus, kok keadaannya nggak berubah gitu. Ya, memang
Karena memang sekarang saatnya kamu lebih masuk ke dalam diri kamu, menggali diri kamu, ngeberesin diri kamu. Dan yang tadi aku bilang, kalau kamu udah mulai membaik satu demi satu, apa yang kamu inginkan itu akan tercapai. Tapi ada tapinya di sini. Aku sering banget ngomong, semua hal itu pasti ada harga yang harus dibayar. Dan harga termahal itu justru bukan uang. Harga termahal itu adalah waktu. Makanya aku sering bilang sama orang, kalian, kalau aku sih pribadi, aku lebih baik belajar sama orang yang udah ngerti. It save lots of my time. Aku nggak usah nyari sendiri, buang waktu, nyerna sendiri, gitu loh. Aku bisa belajar dari orang mungkin yang sudah baca puluhan bahkan ratusan buku. Aku belajar sama orang yang dia sudah melewati fase-fase tertentu. Ngapain aku harus ngorek-ngorek sendiri? Itu tetap akan ada yang kita korek sendiri. Itu tetap akan ada. Tapi itu akan memperlambat. Nah, kalau aku pribadi, buat aku yang paling utama itu adalah aku tidak mau membuang waktu. Uang bisa dicari. Kalau waktu sudah hilang, udah nggak bisa kembali. So, di sini dibilang ini waktunya kamu untuk ngeberesin diri, ini waktunya kamu untuk menata diri kamu. Jadi pada saat kalau ini sudah selesai, ini sudah mulai membaik, diri kamu sudah membaik, satu demi satu dalam hidup kamu itu akan diberikan. So you don't need to worry. Oke, kita lihat. Coba ada apa lagi? Star bicara tentang wish, right? Wish. Prince of Cups, Queen of Swords, Ten of Swords. Three of Cups. Benar. Lihat daftarnya. Conflict and defeat. Ya, buat kalian yang secara keuangan lagi nggak baik, itu pelan-pelan akan mulai ada kenaikan. Terus buat kalian yang selama ini merasa kayak kehidupan tidak memihak sama kalian, pelan-pelan akan membaik. Nine of Pentacles bicara tentang material harvest. Lagi-lagi masalah keuangan, masalah finansial. Wow. The Lovers. So, aku ngelihat di sini kayaknya, wow. Beberapa dari kalian kayaknya akan nikah deh. Walaupun nggak semua ya. Ini general reading. Tapi beberapa dari kalian kayaknya akan nikah deh. Kayak akan ada seseorang yang datang. Dia sudah nggak kuat lagi. Mungkin bisa ini mantan, bisa ini orang baru. Tapi intinya aku ngelihat kalau menurutku sih ini kemungkinan orang lama. Orang lama di sini nggak berarti harus mantan ya. Orang lama yang pernah dekat nggak jadi, misalnya juga bisa. Tapi intinya bukan orang lama. Aku lihat di sini orang ini akan datang dan nge-propose. Kayak dia pengen menutup chapter yang lama di Ten of Swords.
Mungkin dia merasa selama ini dia menyakiti kamu, dia menyadari dia masih pingin sama kamu. So di situ ada foundation and achievement. So aku melihat di sini the Four of Wands juga bareng sama the Lovers. So meaning there will be a marriage. Walaupun tidak semua ya, ingat ya, ini bacaan general. Bisa buat kamu, bisa juga bukan. Kalau mau buat kamu doang memang harus personal. Material harvest. Nine of Pentacle juga sebenarnya bukan cuma ngomongin tentang uang, tapi bicara tentang seseorang yang finally, independently, they decide for themselves. Mungkin orang ini tadinya nggak bisa membuat keputusan dia mau sama kamu atau tidak. So, they make a decision because they feel like they lose you and come to you and make a statement, propose you. Ada kemungkinan ke sana. Oke, ini bold banget soalnya. Kelihatan banget. Dan mungkin selama ini dia sudah memantau kamu, dia sudah berpikir tentang apakah kamu yang terbaik buat dia, apakah they want to spend, the rest of their life with you. So aku ngerasa they already or they will make a decision di sini. Oke. Ditambah lagi di sini juga ada Chariot, kayak udah memang kamu moving forward. Ada universe, ada chapter lama yang memang sudah harus selesai. Come to the edge. Sesuatu yang sudah kamu bangun selama ini sudah sampai di ujung. Kamu sudah akan masuk ke tahapan yang baru. This is already like the end of your journey gitu kalau menurut. Oke? So, untuk lihat lebih detailnya lagi, nanti kita lihat di video lanjutannya. Buat kalian yang belum member, kalian bisa join atau gabung membernya untuk lihat video-video lanjutan. Bayarnya cuma sekali, kalian bisa melihat semua video-videonya. Oke, that's very cheap kan? Oke. Sekarang kita lanjut ke untuk nomor 2. Nomor 2 itu kayaknya bunga kapas ya. Oke, kita lihat. Nomor 2. Time to go. Ada apa di tahun 2022? Six of Cups. Kita buka 4 kartu dulu. Two of Pentacles. Ace of Cups. Ten of Pentacles. Ini kalau aku melihat dari sini doang, bau-baunya sih orang lama datang, mungkin mau minta balik. Ya di situ kamu benar-benar harus tahu if this is work for you or not. Ini kalau aku bilang untuk nomor 2, ini satu keputusan besar sih yang akan kamu ambil. Atau kamu already in a toxic relationship or toxic marriage, di mana kamu harus memutuskan apakah ini yang kamu inginkan. Masih mau perbaiki? Ya, memperbaiki itu kalau bisa diperbaiki. Dan memperbaiki itu sebenarnya mau memperbaiki satu relationship atau memperbaiki satu pernikahan, itu bukan relationshipnya yang diperbaiki atau bukan pernikahan yang diperbaiki, tapi individunya yang diperbaiki.
Ini yang orang nggak ngerti. Selama individunya yang ngejalanin nggak diperbaiki, hubungannya tidak akan pernah baik. Kebanyakan orang tuh muter di masalah relationship-nya, dia nggak ngerti memperbaikinya gimana, dan biasanya blaming pasangan. That's the problem yang gak akan pernah ada habisnya. Okay? Discontent and boredom, sih kartu pertamanya aja udah kayak gitu. Discontent. So this is not something that you like. This is not something that you want. This is not something that you think that you deserve. Okay, tinggal kamu mau mengakui ini atau tidak. Banyak orang beralasan macam-macam, mulai dari anak, mulai dari udah lama, udah kenal sama orang tua, bla bla bla. Whatever your reason, stay true to yourself. If this relationship can make you happy, can make you grow or not. That's it. Stop overthinking. Overthinking will not bring you anywhere. Seriously. Nggak akan bawa kamu kemana-mana overthinking itu. Okay, wisdom. So, ini bicara tentang mostly ini bicara tentang pernikahan. Kalau yang belum nikah mungkin ini bukan buat kamu, atau kalau kamu belum nikah, kamu mau masuk ke dalam satu pernikahan tapi kamu gak yakin. Itu bisa jadi. So, you need the wisdom. You need to learn more about why this happened. Dan ini aku udah ngomong berjuta-juta kali. Kalau kamu gak paham sama diri kamu sendiri, kamu gak akan pernah paham sama apa yang di luar kamu. Gak akan pernah. So, start looking for wisdom. Mulailah belajar tentang ini kenapa. Bukan bicara dia kenapa. Tapi bicara ini semua kenapa tanpa harus ngomongin dia. Kamu bisa apa enggak? Kalau kamu bisa bicara tentang ini kenapa, tapi dari perspektif diri kamu sendiri, tentang diri kamu sendiri, di situ kamu sudah naik level. Oke, ini aku yakin banget sih ini bicara tentang deception. Ya, ini udah nggak beres sih sebenarnya. Ini hubungan yang udah nggak baik. Ini hubungan yang sudah harus mulai kamu pertimbangkan ulang. Apakah kamu yakin mau ada di sini? Base chakra. Bisa jadi ini bicara tentang, kalau kamu perempuan, mostly perempuan sih, walaupun aku juga ada. Bicara tentang security, ya. Kalau kamu pisah, apakah kamu bisa berjalan sendiri? Apakah kamu bisa mengongkosi diri kamu sendiri? Karena situ ada Ten of Pentacles, juga bicara tentang finansial. But still, ya itu pilihan sih. Aku nggak bicara benar atau salah, tapi itu pilihan. So, kalau kamu memang masih mau dalam kondisi seperti ini, kamu masih mau dalam kondisi galau, kamu mau dalam kondisi yang tiap hari kamu kesel, ya udah terus aja di situ. Kesel aja setiap hari, kesel aja, komplain aja tiap hari gitu loh. Ya nggak akan pernah ada habisnya. Sampai kamu mau tahu ini harus bagaimana. Selama kamu nggak tahu, ya begitu aja terus. Stres, nggak bisa tidur, sakit hati, udah ngegulung aja di situ. Itu karena itu yang kamu pilih. Itu bukan takdir ya, itu kamu milih. Di sini ada High Priestess. Five of Cups. For some of you, ini bicara tentang perselingkuhan, walaupun nggak semua. King of Wands dan Star. Ini bisa bicara tentang yang tadi aku bilang, perselingkuhan, ada orang ketiga, ada seseorang yang lain, ada secret. Tidak adanya rasa percaya.
Dan aku melihat di King of Wands ini bicara tentang diri kamu sendiri. Dimana kamu si pengambil keputusan, kamu mau bagaimana. So many people, they're so afraid of making decisions. Because they only think about the worst case scenarios. Mereka nggak berpikir tentang apa yang mereka berhak dapatkan. Kalau dia kayak gini, kalau kita merasa kita berhak mendapatkan sesuatu, kalau dari tempat itu kita nggak bisa dapetin, berarti apa? Kalau kita tetap stay di situ, kita nggak akan mendapatkan. So banyak orang yang dia kesel sendiri, dia nggak merasa mendapatkan apa yang dia mau, tapi dia stay, dia nggak mau pergi dengan beribu alasan. Ya, whatever alasan kamu, judulnya kamu tetap di situ. Ya itu yang kamu dapat. Mau kamu komplain sehari 1000 kali, yang ada orang malas dengerin komplain kamu setiap hari. Ya kan, siapa sih orang yang pengen ketemu orang yang tukang komplain? Gak ada. Energinya gak enak soalnya. Komplain, tapi di situ doang, nggak mau kemana-mana. Dengan berbagai jenis alasan ya, orang udah lama-lama juga pusing, enak gitu loh dengerinnya. Lu komplain tapi lu sendiri kalau disuruh begini alasannya banyak, disuruh begitu alasannya banyak, itu berarti dirinya itu belum beres. Egonya belum selesai. Orang yang masih punya alasan berjuta-juta itu karena egonya masih mantang di situ. Dianya nggak sadar. Nah, yang kayak gitu harus diberesin, harus dibangunin, disadarin gitu loh. See, this is universe. This is something that should be ended. Balance. Di sini sudah tidak adanya keharmonisan. Dan ini balance ini juga justice ya. So justice itu sometimes bicara juga tentang perceraian, tentang perpisahan gitu loh. So di sini dibilang it's up to you. The universe backing you up whatever you choose. Jadi universe tidak mengambil keputusan untuk kamu. Apapun keputusan kamu, itu universe akan backup. Nah, ini yang aku ajarin ke klien-klienku, bagaimana berpikir yang benar dalam sebuah situasi supaya kamu bisa mendapatkan solusi yang terbaik, apapun itu loh. Cuman kadang orang ya, sih di sini dibilang apa? It's time for you to actually asking for help. Asking for help, coaching lah, terapi lah, intinya asking for help. For you to actually moving forward, nggak cuma muter di masalah. Dan ini bacaan untuk 2022. Inilah mini energi kamu. Kalau kamu ngerasa aduh masa tahun depan gue gini lagi, ya karena belum selesai yang dimana kamu harus selesai. Selama ini udah selesai apa belum? Kalau belum nggak bisa selesai sendiri. Kebanyakan orang mengharapkan tarot reading itu ngebacain sesuatu yang bisa terjadi lebih baik. Men, kalau kamu nggak ngelakuin apa-apa, apanya yang lebih baik? Kamu nggak makan, kamu lapar, kamu nggak makan ya kamu nggak kenyang. Jadi nggak bisa segala sesuatu itu selesai dengan sendirinya. Don't be stupid gitu loh. Think, selama kamu tidak melakukan apa-apa, ya kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu mau. As simple as that. Hope. Ini the sun sama the star. Ini the star sama the star. Ya, berarti apa? Ke depan ini sebenarnya akan ada harapan. Apapun keinginan kamu ya, akan ada harapan. Asal kamu mau belajar, meminta bantuan. Minta bantuan ini kalau menurutku udah bukan teman lagi, udah profesional yang harus kamu cari. Entah itu terapis, entah itu coach, kamu harus cari. Supaya kamu bisa mendapatkan pencerahan. Karena berarti selama ini kamu mencoba untuk menggali sendiri, kamu gak bisa. So it means that you are struggle on your own, meaning that kamu harus mencoba cara lain. Paham ya? So ini sih aku lihat. Kita lihat lebih detailnya lagi nanti di video lanjutannya.
Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Deep knowing. Lihat, deep knowing. Prince of Cups, Strength, Five of Swords, Eight of Cups. Tuh. Ada Nine of Swords. So kalau aku melihat di sini, ini agak mirip nih tadi sama yang kartu nomor 2. Sebenarnya ya basically kehidupan manusia ya pasti ada begininya. At one point in their life pasti ada begininya. Kalau aku bilang di sini ada victim mentality, di mana kamu belum menyadari akan sesuatu. Aku ngeliat di sini kamu begging atau mengharapkan mungkin seseorang. Jadi kayak gini loh, orang victim mentality kan, kenapa ya kok dia giniin gue, kenapa ya kok dia nggak ngertiin gue. Sebenarnya itu ego, nggak sadar aja kan. Gitu. Kamu mengharapkan orang memahami kamu merasa kamu udah berbuat yang terbaik. Well, kalau memang dia nggak bisa melihat itu, then why you stay? Why you want to stay? Berarti apa? You don't respect yourself enough to actually walk away. Oh, Kak Yunita gampang sekali ngomongnya walk away. Well, one day saat kamu udah sadar, kamu pasti akan ngomong sama seperti aku. Karena kamu belum sadar aja. Jadi kamu nggak paham. Okay, Prince of Cups. Solitude. This is the Hermit. Kamu disuruh untuk, makanya di sini bilangnya deep knowing. Disuruh melihat ke dalam diri kamu sendiri. Apa yang kamu harapkan dari seseorang atau mungkin sebuah situasi itu ada nggak, keluar nggak, apa yang kamu mau, dapat nggak? Kalau nggak dapat, terus ngapain kamu masih di situ? Oh, saya masih cinta. Itu bukan cinta. Itu keterikatan. Oke, karena kamu tidak bisa merasa tidak mampu untuk sendiri, solitude sendiri, gitu. So you keep begging, you keep taking the blame. Jadi kayak dia nyalain kamu, dia nggak ini, kamu kayak disuruh harus ngerti terus ya. Pertanyaannya, ngapain harus ngerti? Right? Ngapain? So dia juga nggak treat kamu dengan baik. So why you stay? Kalau kamu stay, berarti kamu menerima untuk tidak diperlakukan dengan baik. Kalau kamu tidak menerima, kalau kamu diperlakukan tidak baik, kamu nggak terima, kamu pergi. Kalau kamu masih stay, ya jangan salahin orang yang masih memperlakukan kamu begitu. Karena kamu membiarkan diri kamu untuk diperlakukan begitu.
Ace of Wands. Three of Cups. Aku ngeliat ini orang ya, putus balik. Kalau di sini sih, aku ngelihatnya lebih ke, ini kan ada sacral chakra. So, kamu masih terlalu berapi-api, masih emosional sekali, gitu loh. Very fiery. Jadi kamu tuh kayak udah dibentak, udah diapain misalnya, ntar begitu dia, ya udah aku minta maaf, dia datang lagi atau apa, kamu terima lagi, terus aja continue, muter aja terus, nggak akan selesai. Dan kamu berharap satu hari dia akan berubah, no, they will not. Okay, they will not until they feel like they want. Selama dia nggak merasa dia mau, ya dia nggak. So, kartu deep knowing di sini itu adalah mencoba melihat lebih dalam keadaan kamu. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah itu adalah dirimu sendiri. Ini aku ajarin di dalam coachingku, aku ajarin bagaimana melihat ke dalam diri di di programku untuk program yang perjalanan ke dalam diri. Melihat lebih dekat tentang dirimu. Ini kamu memang udah harus diberesin kayak gini. Gak bisa enggak. Kalau enggak ya akan terus begini. Kamu mau ngarepin sampai tahun muda ya gini terus. Seven of Cups. Six of Cups. Sih, kartunya kayak gini. Two of Pentacles. Ombang-ambing terus karena nggak mampu mengambil keputusan, nggak bisa tegas. Seven of Cups, orang yang kebingungan, orang yang nggak tahu harus kemana. Kamu betah ya dalam keadaan kayak gini? Aku sih nggak bisa. Dan orang yang betah di keadaan kayak gini bukan berarti orang baik ya. I'm sorry to say, ini bukan orang baik, orang bodoh. Hanya orang bodoh yang mau ada di dalam kehidupan seperti ini dan tidak mau keluar. Harap terus aja harap. Orang yang pintar itu orang yang udah tahu ada masalah, cari jalannya, cari orang, tanya ini kenapa, yang salah di mana. Jangan ngomong yang salah cuma di dia. Karena kamu mau sama dia berarti kamu juga bermasalah. Kalau kamu tidak bermasalah, kamu gak akan narik orang yang kayak dia. So, buka diri, minta diberesin, buka diri, salah gue ada di mana, gue harusnya bagaimana. Base chakra. Ini bicara tentang base chakra itu bicara tentang security, bicara tentang dasarnya kita ngerasa aman, ya perasaan aman. Kamu itu selalu merasa tidak aman. Jadi bermasalah dengan base chakranya kamu. Kamu harus belajar meditasi juga untuk base chakra. You feel keluar base chakra itu you feel very insecure. You're an insecure person. And orang yang insecure akan menarik orang yang akan selalu bikin dia insecure. Eight of Wands. Judgment, the truth. And Four of Wands. Crown chakra. Sih, kamu dari tadi tuh cakranya keluar banyak. Tadi ada sacral chakra. Di sini ada base chakra. Di sini ada lagi crown chakra. Emang udah jelas kamu tuh bener, ini kartunya tuh bener banget, deeper knowing. Knowing yourself. Dirimu sendiri yang harus kamu sadari. Kamu akan selalu menarik orang yang salah ke dalam kehidupan kamu. Aku bukan nakut-nakutin, but that's the law of nature. Itulah yang disebut dengan law of attraction kalau kamu tahu. Jangan bicara law of attraction cuma yang bagus-bagusnya doang. Karena law of attraction itu jelek ya negatif ya akan attract negatif juga.
Jadi yang namanya hukum alam itu kan baik narik yang baik, jelek narik yang jelek. Bukan cuma kita pakai law of attraction supaya yang bagus-bagus. Lo enggak, yang bagus itu datang kalau kitanya bagus. Jadi jangan berat sebelah. Yang namanya nature itu adil. Gitu loh. So, ya mungkin nggak banyak reader yang mau ngomongin segamblang aku ya, karena kalau aku sistemnya ya aku buat orang sadar, bukan cuma apa yang pingin kamu dengar. Karena kalau kamu cuma dengar apa yang pingin kamu dengar, kamu tidak akan pernah keluar dari masalah kamu, karena kamu selalu dininabobokan terus. Oke, accelerated motion di sini dibilang kalau misalnya ada hal-hal yang selama ini tertutupi, kamu akan mengetahui. Dan aku nggak tahu kenapa aku ngerasa ada kemungkinan entah pasanganmu ini mungkin dekat sama orang lain, atau akhirnya kamu mencari tahu kebenaran tentang semua ini, dan akhirnya kamu bisa mengambil keputusan kalau kamu berani untuk keluar, berani untuk datang ke terapis atau datang ke coach, bilang oke, aku punya masalah ini, coba aku minta insight sebenarnya masalahku ini adanya di mana, dan kamunya harus terbuka. Kalau memang kamu salah, terima. Karena kamu datang ke coach, kamu datang ke terapis, percuma kalau dirimu masih nutup, percuma kalau kamu masih merasa yang benar gua doang. Iya, buat apa? Karena kamu harus membuka kemungkinan kalau kamu pun ada yang salah dan kamu harus diperbaiki. Itu baru orang mau bertumbuh. Kalau ngapain kamu cuma ngomongin salahnya orang, kamu bertumbuhnya di mana? Sebelah mana? Wong nyalainnya orang terus kok, gitu. Ibaratnya satu hubungan itu bisa menjadi berjalan atau tidak berjalan itu karena kontribusi dua orang, bukan cuma satu. Oke, so aku ngelihat di sini apa yang kamu hadapin di tahun depan itu adalah hal-hal yang kamu harus beresin. Ini sudah terlalu lama kalau kamu nggak mau beresin. Jadi ibarat kata tuh universe sudah gregetan sama kamu. Mau sampai kapan ini diberesin? Mau sampai sedistraktif apa baru kamu mau beresin? Jadi ya jangan berpikir berarti tahun depan gue jelek. Bukan jelek, justru bagus. Kamu dipaksa untuk ngadepin. Kalau enggak mau sampai kapan? Mau sampai nenek-nenek kamu baru masih begini terus? Kan bagus, memang harus diberesin. Makanya jangan suka ngindar. Hadapi apa yang ada di depan kamu. Sama kayak orang ujian. Kamu nggak ujian, nggak lulus ujian ya kamu nggak akan wisuda. Mau sampai kapanpun. Kamu keluar dari sekolah itu ya boleh aja, tapi ya kamu nggak akan dapat gelarnya. Gitu aja. Sama toh? Oke, so untuk lihat lebih dalam lagi, lebih detail lagi, kita lihat nanti di video lanjutannya. Kalau kalian belum member, kalian bisa member. Kalian cuma bayar 1 kali 1 bulan untuk bisa lihat semua videonya. Oke, so kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 4 tulip. Tadi nomor 3 itu peoni. Peoni. Oke, nomor 4 kita lihat main energinya. Poise. King of Swords, Justice, Two of Swords. Wow, sword semua nih.
High Priest atau Hierophant. Princess of Swords. Oke, aku merasa kayak kamu lagi memperhatikan sesuatu dengan sangat detail. Sangat detail. You try to be objective, basically. You're trying to be objective about something. Your swords again. Kamu lagi mencoba, ya, observing, analyzing things. Kamu pingin pada saat kamu melakukan sesuatu ini akan baik buat kamu. So you try to think from different aspects, different perspectives. But be careful here because you tend to overthink things. Kadang weighing, like justice also about, weighing things. Weighing too much is not good juga. Di sini ada Empress. Maybe you're thinking about someone that you like, tapi kamu belum berani maju. Okay. Mungkin kamu belum berani maju karena mungkin kamu ngerasa gini loh. Oh, she's out of my league. Dia di luar she's too beautiful, she's too intelligent, she's too independent, but actually you like her and you see her as someone kayak you admire gitu. Kalau aku lihat, you admire this person. Kamu tuh udah kepingin banget maju nih kalau aku lihat. Udah pingin banget maju. Tapi di sini kelihatannya ada insecurity nih. Kayak you feel insecure maybe because she's out of your league misalnya. Kamu ngerasa kayak dia itu nggak level dia di atas level kamu gitu loh, intinya tuh kayak gitu. So you think like you are already with this person, ya, kayak kamu udah sama orang ini dan kamu ngerasa that you want to move forward, kayak nikah misalnya, tapi masih belum berani. Poise itu juga bicara tentang confidence soalnya. Calm, confident, collected. Okay. 8 of Wands. Wow. Banyak sword ya. The Sun, the Moon. Wah, the Sun sama the Moon bareng. Career-nya keluar lagi. Major. Banyak banget majornya. So, di sini ada 10 of Pentacles. Ya, aku ngerasa ada kemungkinan ini soal mungkin pingin nembak seseorang, pingin deketin seseorang, atau pingin nikahin seseorang. Kayak kamu merasa she's the one gitu loh. That's simple. Atau mungkin kamu masih takut untuk kebebasan kamu. So you're afraid of
You're afraid of giving up your freedom. Jadi kayak saat kamu punya istri, suami gitu, kayak especially cowok sih ya biasanya ini yang kayak when you get married you feel like you give up on your freedom. Padahal sebenarnya kan enggak. Di sini ada balance juga justice lagi. So this seems like a very big decision for you. No doubt about it. It's a very big decision. Walaupun sebenarnya aku ngeliat di sini, ya ini masalahnya sebenarnya kalau menurutku cuma masalah overthinking. Kayak di sini ada suffering in silence. Jadi kayak kamu mikir terus, ini apapun kondisinya ya. Bisa jadi kamu masih single, bisa jadi kamu udah sama orang ini, kamu mau nikah. Aku ngerasa kayak kamu takut mengambil pilihan yang salah. Apa yang salah? Kalau kamu memang mau sama orang ini, apa yang salah? Jangan menciptakan satu pikiran yang gak ada. jangan menakut-nakutin diri kamu sendiri gitu loh. That's why suffering in silence, dan amazingly di bawahnya ada Nine of Cups. So you know what you want actually. Kamu tuh tahu apa yang bikin kamu happy, but you just don't believe it. Kamu nggak have faith gitu loh. Kamu nggak punya faith in you that whatever you choose, it will be the best one for me. Ini masalah orang yang nggak percaya sama keputusannya sendiri kalau aku lihat. Dan ini ada theme yang lumayan besar di hidup kamu ke depan, di tahun depan. Ya, ini temanya nih, yang dimana kalau misalnya orangnya belum ada ya mungkin tahun depan gitu loh. Dan aku melihat di sini poinnya adalah insecurity, yang akhirnya menghasilkan kamu menjadi orang yang sangat-sangat overthinking. Cuman orang insecure doang sih yang overthinking sebenarnya, karena kan dipicu sama rasa insecure. Walaupun jadi gini, ada orang yang dia confident di satu bidang tapi di bidang lain dia insecure misalnya. Kadang-kadang ya namanya manusia ada fear yang kita kita masih punya fear tertentu, tapi tidak akan sebesar ini. Fear tentang memilih dan segala macam gitu loh. Ini fear yang memang dasarnya udah fear-nya emang gede gitu loh. Orang yang insecure-nya memang agak besar. Dan di sini ada sun sama moon bersamaan, bersebelahan pula. Ini ngungkapin kalau you know what makes you happy, but you questioning juga. Kamu tahu apa yang membuat kamu happy, tapi kamu pertanyakan. Ini nih orang yang punya mindnya nih udah ngaco banget nih biasa kayak gini nih. Jadi dia tahu, tapi dia pertanyakan sendiri. Ini kan ngeracunin otaknya sendiri, gitu loh. Terus solusinya gimana? Solusinya terapi apa coaching? Karena kamu nggak bisa hidup kayak gini terus. Kamu akan kehilangan potensi-potensi di dalam kehidupanmu, kehilangan kesempatan-kesempatan dalam kehidupan kamu. Karena apa? You just think too much. That's it. You think too much, dan you think something yang nggak perlu kamu pikirin, nggak perlu kamu pertanyain gitu loh. Itu akibat dari insecure sebenarnya. Oke? Dan aku ngelihat di sini, this very very clear for me. You questioning yourself too much. Kamu ngejelimet di dalam pikiranmu sendiri. Ntar bentar kamu ngerasa ya udah deh gue maju. Tapi ntar begitu mau maju nih mundur lagi. Ntar begitu mau maju mundur lagi. Gitu terus. Karena kamu hobi banget mempertanyakan apa yang kamu inginkan. Bukan dijalanin, dipertanyakan apapun itu dia pernah hobi banget gitu. Hobi banget bertanyain dirinya sendiri, bener gak ya gue kayak gini? Karena saking takut salah, karena saking takut sakit. Orang yang takut salah dan takut sakit pasti begini, pasti modelnya begini, gak berani ngambil keputusan. Orang begini bukan berarti orang jahat ya, enggak. Tapi orang yang punya masalah di dalam diri tapi belum beres. That's it. Oke? So ini yang bakal kamu hadapin di tahun depan. Oke? Kalaupun sekarang udah ada ya berarti masih akan berlanjut. Oke? Dan ini main thing. Kalau keluar di sini berarti it's a main thing yang bakal kamu hadapin dan mungkin saja sudah waktunya kamu selesaikan.
Oke, so video lanjutannya seperti biasa bisa kamu lihat di membership yang kamu bisa join atau gabung. Bayarnya cuma 1 bulan 1 kali. Kamu bisa melihat semua video lanjutannya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video.